Halo teman-teman Red Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini gue akan mereview sebuah Toyota Land Cruiser seri 80. Nih yang ada di samping gue, seri 80 yang ternyata sangat spesial karena gue juga baru tahu ini adalah salah satu Land Cruiser seri 80 yang awal masuk ke Indonesia. Jadi Land Cruiser seri 80 ini pertama kali dikenalin di Jepang tahun 89 dan berakhir produksi di tahun 97. Sementara untuk di Indonesia itu pertama kali dijual oleh Toyota Astra di tahun 95. Kalau menurut gua, sebenarnya Land Cruiser 80 ini gua anggap sebagai yang paling balance ya, atau paling seimbang. Untuk dipakai di harian ya, perkotaan, nyamannya dapat banget, tapi untuk performa off-roadnya juga dapat banget. Dan ditambah dengan desainnya yang timeless, nggak heran rasanya kalau sekarang, tahun 2020, mobil ini harganya semakin naik ya. Kalau dengar harganya sih jujur serem banget. Tapi satu sisi ya emang kalau kita suka, menurut gue sangat worth it sih. Jadi yang akan kita review hari ini adalah Toyota Land Cruiser 80 yang variannya itu VX Limited ya, milik temen gue Yoga Sugama. Ini adalah mobil tahun 92. Sementara di Indonesia kan mulai dijual tahun 95. Jadi ada satu cerita unik nih teman-teman. VX ini menurut Yoga, ini ternyata adalah VX pertama yang dimasukin oleh Toyota Astra ke Indonesia di tahun 92. Waktu pas gue liat STNK-nya, oh iya, Astra ya pemiliknya masih. Dan gue surprise sih, ternyata sampai sekarang ini mobil dalam keadaan yang sangat layak alias nggak ngejogrok. Sayang kan, soalnya ini mobil penuh dengan sejarah. Dan akhirnya gue ngeliat juga hari ini dia mobil yang masukin pertama seri 80 oleh Astra ke Indonesia. Ngomong-ngomong untuk VX Limited ini, kodenya adalah HDJ 81. Sementara yang banyak beredar di Indonesia itu adalah HDJ 80. Bedanya apa? Ada beberapa perbedaan teman-teman. Yang pertama, kalau HDJ 81 ini ada sunroof. Terus udah gitu di bagian belakangnya kacanya itu one piece. Terus untuk kaki-kakinya, dia juga beda gardannya teman-teman. Karena dia full floating, dan dia udah full disc brake ya, depan belakang. Sementara kalau kita ngomongin bagian lain, kayak misalnya link armnya, itu juga lebih besar daripada yang di HDJ 80. Dan salah satu bagian yang paling terlihat, yaitu untuk di bagian belakang. Ban serepnya itu nggak ditaruh di bawah ya, tapi ditaruh di bagian belakang ya, menggunakan tire hanger. Makanya kalau kita lihat, dia untuk plat nomornya posisinya juga beda, nggak di tengah ya, tapi di pinggir sebelah kiri. Jadi kalau kita ngomongin variannya ya, atau trim yang ada di Land Cruiser seri 80, itu ada 4 teman-teman. Pertama standar, kedua VX, ketiga VXR, yang keempat VX Limited. Jadi VX Limited ini sebenarnya sesuai sama namanya juga ya, dia emang sangat terbatas sekali. Untuk di Indonesia sendiri, untuk yang VX Limited ini juga lebih susah ya untuk ditemukan ketimbang yang VXR atau yang VX biasa. Jadi yang VX Limited ini kodenya itu HDJ 81. HDJ 81 nih secara harganya, pasarannya juga emang lebih tinggi dibandingkan yang HDJ 80. Ya wajar sih ya, karena unitnya emang nggak terlalu banyak. Tapi kalau ngomongin VX Limited ini juga sebenarnya dia kalau ganti tahun itu bisa jadi ada perbedaan-perbedaannya juga ya. Jadi nggak semuanya sama. Kayak misalnya kalau yang di mobil Yoga ini VX Limited yang di tahun-tahun awal ya, tahun 92. Jadi ada beberapa perbedaan, kayak misalnya mesinnya itu masih sama kayak mesinnya VX atau VXR ya, itu 1 HD. Nah, kita akan ngeliat detailnya lagi, tapi gue akan mulai ngeliat dulu untuk modifikasinya. Kita mulai dari depan ya. Pertama kalau lihat dari depan, ini kelihatan banget stylenya itu merujuk ke Australia ya, Australian style, atau ya orang sekarang suka bilangnya overland ya. Jadi penggunaan bulbarnya pakai ARB, terus udah gitu untuk winch-nya pakai Warren yang M8274. Ini juga udah dimodif teman-teman, yang gue lihat kayak misalnya motornya pakai yang XP ya. Kenapa banyak orang yang pakai motor XP ini? Karena dia HP-nya, tenaganya itu lebih besar dan tergolong nggak terlalu rumit ya untuk modifikasinya. Benar-benar tinggal diganti aja. Terus untuk sling winch-nya, ini juga udah pakai yang plasma. Dan kalau gue lihat di sini, ini plasmanya kayaknya udah lama nih, nggak pernah dicuci nih. Jangan lupa teman-teman, plasma harus sering dicuci, dibersihin, dikeringin sebelum dirapin kembali lagi ya. Karena itu adalah salah satu hal yang krusial kalau kita pakai sling yang plasma. Intinya lebih repot sih di maintenance-nya. Yang berikutnya untuk lampu sorotnya.
Ini gue lihat di Indonesia jarang juga nih yang pakai lampu sorot LED keluaran Iron Man. Katanya ini Yoga bawa sendiri ya, waktu dari Australia dia tenteng ke Jakarta nih, lampu sorot ini. Terus yang ada di depan gue persis, ini ada antena untuk radio 2 meternya. Terus untuk kap mesin, ini kap mesinnya stok, paling ditambahin ada deflektanya aja. Sekarang kita geser ke samping. Nah, makin kelihatan ya Australian style-nya atau overlandnya ya, dengan penggunaan roof tent yang ada di atas. Yalah, namanya juga roof tent gitu. Tapi sebelum gue bahas untuk tendanya, gue akan bahas dulu untuk kelanjutan dari body protector ya. Tadi depan kan pakai bullbar ARB, terus ditambahin juga sidebar. Ini sidebar, menurut beberapa teman-teman ini juga jadi hal yang apa ya, boleh dibilang pro dan kontra. Lebih ke arah estetika sebenarnya teman-teman. Kalau untuk fungsionalnya, udah pasti oke banget ya. Ini ngebantu untuk ngelindungin bagian fender di bagian depan. Tapi sebagian orang ngelihatnya kayaknya kalau dipakein sidebar gini, mobilnya tuh terlalu intimidatif gitu ya, terlalu jambrong, terlalu kayak berkesan kayak aduh ada kandang monyetnya ya. Apalagi kalau di mobil ini nggak cuma sidebar yang di bagian depan sini aja, tapi di bagian belakang ini juga ada nih di sini. Sidebarnya antara yang depan sama yang belakang semuanya keintegrasi teman-teman. Jadi ini kan udah ada footstep tambahannya lagi nih. Ini nggak cuma buat naik, tapi juga untuk ngelindungin ya bagian bodi nih dari batu dan lain-lain. Jadi sidebarnya semuanya kesambung teman-teman. Dan ini semuanya itu kesambung sampai ke sasis ya. Jadi kayak misalnya gue ngomongin untuk di bagian belakang ini ya. Ini yang ada di sini, ini semua, ini ngarahnya ke sasis. Jadi bukan sekedar tempelan, tapi emang proteksinya bener-bener bisa ngeprotek gitu. Sementara untuk roll cage ya, di mobil Yoga ini dia roll cage-nya ada di luar ya. Karena Yoga nggak mau terlalu dalamnya itu risih ya dengan adanya palang-palang besi. Oh iya, ngomong-ngomong untuk roll cage, gue mau kasih tahu dulu teman-teman. Ada beberapa salah kaprah antara roll cage dan juga roll bar. Jadi sebenarnya yang benar namanya roll cage. Mau itu di luar atau yang posisi di dalam. Itu bahasa benernya roll cage. Roll bar itu sebenarnya dari mana asalnya namanya? Jadi dulu di tahun 80 CJ7 pas masuk ke Indonesia itu dia dilengkapi dengan yang mereka bilang roll bar. Itu dia palangnya itu gawangnya hanya di pilar B aja ya. Seperti yang teman-teman lihat di gambar. Dia 4 titik jadi di pilar B dan ada 2 titik yang menuju ke bagian belakang. Sementara kalau yang benar itu roll cage seperti ini. Dan di mobil ini roll cage-nya nggak cuma berhenti sampai sini teman-teman. Kalau kita lihat emang kayaknya cuma setengah aja ya. Di situ, yang di sini sama sini. Padahal ini di dalamnya dia terus tembus sampai ngikat ke sasis juga. Jadi secara fungsionalnya juga dapet ya. Sekali lagi bukan cuma tempelan aja. Nah giliran kita ke bagian belakang, kayak yang gue bilang tadi teman-teman. Kalau HDJ yang 81 itu dia ban serepnya posisinya di belakang sini ya. Jadi ini bukan rubahan ya, dia emang aslinya posisinya di belakang sini. Jadi karena posisi belakang sini, plat nomornya dia emang aslinya posisinya lebih ke sebelah kiri. Tapi sekarang di Indonesia ada juga ya HDJ 80 yang dibikin kayak HDJ 81. Jadi dia ngebeli tire hangernya gini, terus dengan sendirinya dia nge-custom ya, dipindahin plat nomornya ke sini gitu. Sementara ini mobil Yoga untuk yang modifikasinya itu di bagian bawah. Ini bumpernya udah dibikin custom pakai aluminium ya. Ada winch, tapi posisinya lebih ke kiri ini. Karena di bagian tengahnya dia ada, kalau kita bilang kakak tua ya, ada hook untuk towing seperti ini. Tetap dipertahanin. Jadi winchnya yang geser ke kiri. Ya, inilah dia bagian belakangnya dari VX Yoga. Udah dikasihin rak custom buat bawa segala macam perintilan ya, teman-teman. Ini sampai as roda aja masih ditaruh di sini nih. Terus di sebelah kanan ini ada kulkas, teman-teman. Nah, gue mau kasih info sedikit mengenai untuk kulkas di mobil ya seperti ini. Jadi kulkas itu ada yang dia sekedar menyejukkan, ada juga yang emang bisa ngebikin jadi beku ya, yang sampai minus 10, 20 gitu. Tapi ada juga kulkas yang biasa harga lebih murah, dia hanya bikin lebih sejuk. Biasanya dia hanya turun sekitaran 15 derajat ya dari kondisi aktual udara di saat itu. Jadi jangan sampai kalian salah beli nih kalau yang emang minat beli kulkas untuk di mobil seperti ini.
Jadi di mobil Yoga ini emang konsepnya itu sebenarnya untuk overland ya, untuk ngajak anak-anaknya camping, istri, terus juga bisa sambil off-road juga. Jadi bukan cuma masalah camping di tujuan, tapi pengennya di perjalanannya juga off-road dulu, yang lumayan yang berasa ya. Itu dia, kalau kalian sadar, di mobil ini konsepnya kelihatan kayak kok gabungan antara ekspedisi dengan overland. Setelah ini gue akan kasih tauin ya, perbedaannya itu di mana. Jadi kalau kita ngomongin overland ya di dunia off-road ya dengan ekspedisi, keduanya adalah jenis off-road. Bedanya kalau ekspedisi itu adalah adventure off-road yang berat ya, berat dan juga biasanya dia durasinya panjang dan pada intinya yang dicari itu emang untuk off-roadnya ya. Sementara untuk campingnya itu lebih sekedar untuk kayak istirahatnya sebelum besoknya lagi lanjut lagi off-road beratnya. Kalau overland itu dia adventure off-road juga yang lebih ringan. Bahkan bisa sangat ringan sekali, yang mobil 4x2 pun juga bisa akses ya. Tapi tetap pada intinya ke alam. Dan kalau di overland itu orientasinya memang untuk lebih campingnya, untuk lebih wisata, jalan-jalan bersama keluarga. Sehingga kalau overland itu memang lebih banyak bisa dilakukan oleh orang ketimbang ekspedisi ya, yang emang semuanya udah serba lebih hardcore atau ekstrim. Jadi untuk perbedaan di mobil Yoga ini adalah satu hal yang gue bilang ini nggak overland banget. Overland kita pakai ban AT atau MT itu cukup. Tapi kalau udah yang jenis ekstrim seperti ini biasanya digunakan untuk off-road yang ekspedisi. Jadi di mobil Yoga ini pakai Delium yang tipenya Extreme Expedition. Bahkan sampai ada namanya Expedition ya. Ukurannya 37, lebar 12,5 ya. Dengan velg, pakai velgnya VXR yang aluminium, ring 16. Selain itu, di mobil ini sebenarnya ada beberapa bagian yang menurut gua untuk overland udah lebih dari cukup ya. Kayak misalnya depan windsnya pakai Warren 8274 yang udah dimodif motornya, dan penggunaan ARBR locker itu juga lebih dari cukup untuk kita gunakan di overland. Oh ya, kita belum bahas suspensinya ya. Kita ngolong dulu yuk. Oke, kita ngolong. Pertama kita ngomong suspensi teman-teman. Jadi suspensinya itu dia udah ditinggiin 2,5 inch. Itu didapat dari ngeganti coil spring pakai row 4x4, dan untuk shock breakernya dia pakai Fox yang emulsion. Ini masih diplastikin nih. Dia bodinya yang 2 inch ya dengan travel 8 inch. Duh, gua rasanya kayak pengen ngebuka nih. Oke, kita lihat dari depan ya. Kayak kalau gua belum ngolong kayaknya nggak afdol gitu. Oke. Pertama, gardan. Ini gardannya persis kayak yang gua pakai di Serigala Militia ya. Banyak temen-temen yang kompetisi off-road pakai gardan seri 80 yang ini. Karena seri yang 80 ini dia itu udah full floating, depan belakang udah disc brake, dan bisa pakai velg ring 15. Sementara kalau yang udah tahun yang mudaannya lagi, itu dia karena disc brake lebih gede, dia harus pakai velg ring 16. Terus selain itu, kalau kita lihat dari untuk armnya, kayak gue bilang tadi, dia itu armnya juga beda ya. Dia lebih heavy duty, ukuran lebih besar. Kalau di mobil Yoga ini, bagian depannya ini open ya, jadi nggak ada locker dan juga nggak ada LSD-nya. Tapi kalau untuk final gear-nya, itu udah diganti yang low dengan perbandingan 1:5,29. Kenapa low banget? Karena ya itu dia, ukuran bannya gede, 37 inch. Kalau rasio final gear nggak sekasar itu, dia ngebawa mobilnya berat ya. Jadi pasnya pakai 5,29. Sekarang kita ngolong yang ke bagian belakang. Ini yang pertama kelihatan udah dirubah untuk knalpot. Sekarang knalpotnya udah pakai stainless steel ukuran 3 inch. Terus buat gardannya yang di belakang ini dia aslinya LSD teman-teman, tapi ini udah diganti pakai ARBR locker ya. Jadi kalau mau dinyalain tinggal on, mau dimatiin tinggal pencet off aja. Terus untuk suspensinya sama ya. Untuk coil springnya pakai row juga, buat shock breakernya pakai Fox. Kalau kita lihat secara overall sih di bagian kolong-kolongnya sih nggak ada yang dirubah secara signifikan. Jadi hanya suspensi aja, knalpot, dan yang ada di persis atas gua, winch belakangnya nih pakai Warren Tabor. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Oke, assalamualaikum. Gue langsung lihat ada sapi, kita pindahin dulu ke belakang. Oke teman-teman,
Jadi di HDJ 81 ini yang di tahun tuanya, untuk joknya sebenarnya mestinya dia masih pakai bahannya yang suede. Cuma pas Yoga dapet, katanya ini udah di retrim lagi pakai kulit semua. Emang kalau ngelihat dari stylingnya sih menurut gua agak kurang ya. Untuk warna juga kalau gua pribadi kurang cocok kombinasinya. Tapi kata Yoga, kenapa dibiarin tetap pakai kulitnya seperti ini? Karena kata dia kalau off-road jadi gampang dibersihinnya timbang kalau pakai bahan suede. Sekarang kita coba buat nyalain mesinnya. Bismillah. Oke, sekarang kita akan ngeliat untuk tendanya ya teman-teman. Jadi tendanya ini pakai tendanya keluaran dari Iron Man. Ya Om, pakai tenda keluaran dari Iron Man. Dia tangganya itu lumayan menarik karena dia dicantol ini ke sini teman-teman. Jadi multifungsi juga ya. Dan ini tadi belum gue jelasin. Jadi bagian rel yang ada di atas ini untuk ngelindungin kalau kita lagi off-road dan rapet banget ketemu sama pepohonan atau tebing. Jadi dia ngelindungin supaya entah si pohon yang ngerel atau ya di satu sisi supaya juga untuk melindungin bagian-bagian yang lain ya. Jadi kalau kena tebing apa, titik yang paling luarnya ini sama ini. Dan ini ternyata dipakai juga untuk nyantolin si tangga. Langsung kita naik ya. Bismillah. Ini tangganya tangga modular kayak gini, jadi kalau misalnya udah selesai dipakai, tinggal dilipat terus dimasukin ke bagasi. Nah, ini dia. Di dalamnya masih perlengkapannya belum diberesin sama Yoga, sleeping bag, bantal, semuanya masih ada semua ya. Dan ini sebenarnya kapasitasnya kalau gue lihat untuk 2 orang. Kalau misalnya orangnya lumayan besar, kayaknya satu aja ya, sendiri aja. Dia di sisi depan sama belakangnya, ini ada jendelanya, sementara pintunya di bagian yang gua di kiri dan di kanan juga ada. Terus yang menariknya di atasnya juga ada tempatnya buat naruh segala macem, multifungsi juga sih. Oke, kita turun lagi dan sekarang kita akan lihat ke bagian mesin. Jadi untuk mesinnya ini pakai mesin yang sama seperti di HDJ 80. Tapi sebelumnya mesti gue pegangin soalnya kap mesinnya dia nggak bisa nahan teleskopik ya. Semoga gua kuat. Ya, jadi mesinnya itu pakai kodenya 1HDT. Salah satu mesin yang banyak disukai orang. Ini adalah mesin turbo diesel, 6 silinder segaris, dia 16 valve. CC-nya 4200 dan di mobil ini itu relatif masih standar ya semuanya. Yang kata Yoga diganti itu cuma untuk alternatornya aja. Alternatornya pakai Power Master 320 ampere. Gede banget. Sementara teman-teman, kalau ngomongin mesin si HDJ 81 ini, dia itu untuk yang versi awalnya ini masih pakai yang 16 valve. Sementara kalau yang udah lebih barunya itu, dia udah pakai yang 24 valve. Jadi ini untuk yang generasi awalnya ya, yang tahun awalnya. Mesinnya sama persis kayak VX80 yang memang resmi masuk ke sini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk reviewnya hari ini sebuah Toyota Land Cruiser HDJ 81. Konsepnya ini adalah konsep overland, tapi dengan beberapa upgrade yang lebih ke arah off-road ekspedisi ya. Oke banget, apalagi mobil ini mempunyai nilai historis yang sangat berarti ya kalau buat gua sebagai pencinta Land Cruiser di Indonesia. Oke, semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semua. Kapan kira-kira nyobain? Tenang aja. Next, gua akan cobain pakai mobil ini untuk kita pergi off-road. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Sehat-sehat buat kalian semua sekeluarga. Dadah. Assalamualaikum.